apa itu hoax? Ya, dicantumin di situ. Kita ngeliat gini, ya, secara definisi, hoax itu adalah suatu informasi yang menyesatkan, ya. Kalau menyesatkan berarti tidak benar, oke? Sama dengan kayak hal yang lain, enggak, kita harus membedakan, ya. Yang namanya informasi yang tidak benar itu dari mulai analisanya yang tidak benar, penyampaiannya yang tidak benar, kemudian gosip, penipuan, pemalsuan, penyamaran, ya, disamarkan, ya, dan banyak hal yang lain. Itu semua adalah suatu informasi yang juga termasuk yang tidak benar, gitu loh. Tetapi perbedaannya, kenapa lebih parah hoax? Karena kalau hoax tidak benar dan kemudian ketidakbenaran ini digunakan untuk menyampaikan kepada orang lain sehingga orang lain menjadi resah. Saat seseorang resah, dia akan menyebarkannya lagi kepada pihak yang lain sehingga yang resah semakin banyak. Dan itu menjadi lebih buruk daripada penyampaian suatu kesalahan, ya, ketidakbaikan, ketidakbenaran. Misalnya, saya bilang ada suatu teori salah. Itu kan suatu teori saja, tinggal diungkapkan bahwa ada seseorang punya teori A dan kemudian teori tersebut bisa dipatahkan. Selesai perkaranya, berhenti sampai di situ. Udah nggak ada perkembangan sama sekali. Ya, kemudian ada kasus pembohongan gitu, ada seorang berbohong gitu loh. Nah, kenapa dia berbohong? Pas dilihat, oh ternyata dia merasa terancam, merasa dia kemudian terpojokkan, akhirnya dia terpaksa melakukan yang gini. Ya, itu bukan sesuatu yang buruk bagi kita karena kita cuma melihat, oh paling kita cuma ngomong wah itu orang berbohong, moralnya nggak bagus, atau umpamanya kok dia sampai harus melakukan di situ. Kita hanya mengomentari dia, tetapi apakah kita akan resah terhadap kebohongan yang dia miliki? Kita nggak resah karena kita tidak terlibat pada kasusnya. Kenal juga enggak, cuma ada karena diberitakan gitu loh, ya. Nah, itu yang jadi suatu sekedar pembohongan yang di level yang tidak berakibat kepada kita. Ataupun bisa misalnya suatu gosip, sekedar gosip, ada kayak gini loh, katanya begini, ada kayak gitu loh, katanya begitu, gitu loh. Nah, itu pun baru katanya, kita sudah tahu karena ungkapannya, penjelasannya adalah suatu katanya. Berarti kita tinggal bilang, katanya, jangan itu bohong kali, dah selesai gitu kan, ya. Nah, kaitannya dengan dunia nyata, kalau kita lihat, apakah dunia nyata itu ada hoax? Ada, tetapi semuanya sifatnya jokes. Bayangkan di dunia nyata, ya kita mempunyai satu hari dari 365 hari, kita mempunyai satu hari, yaitu 1 April, sebagai hari untuk menyampaikan hoax. Karena itu yang dibilang April Mop, sudah terkenal. Jadi apapun kalau informasi yang menyesatkan di sana, ada yang nggak benar, biasanya nanti dibilang prank, biasanya nanti sebetulnya itu suatu candaan aja, suatu apa gitu loh. Dan kemudian orang pasti bilang, oh April Mop, ya udah lucu deh tadinya, sekalipun rada kesel gitu, tapi kemudian ya udah lucu. Karena hanya terjadi satu kali selama 1 tahun. Tetapi bayangkan sekarang, hoaxnya itu terjadi justru 364 hari. Dan tinggal 1 harinya, yaitu si April Mop itu udah menjadi gak greget lagi. Karena setiap hari kita sudah diserang begitu banyak hoax yang parah gitu loh. Dan hoax ini sebetulnya tidak untuk bercanda, itu sekedar memang ketara sekali itu untuk dibuat sesuatu. Tetapi kemudian kalau kepergok, kalau ketahuan, orang biasanya acuh tak acuh, dia bilang, oh saya nggak tahu, oh itu saya cuma canda, oh itu semua kayak gini, kayak gitu. Apakah bercanda untuk sesuatu yang membuat masyarakat resah itu masih etis ataupun masih layak disebut bercanda? Saya rasa tidak. Itulah sebabnya saya bilang kita harus perangi hoax ini gitu loh, ya. Dan kemudian hoax itu terjadi karena secara umum ada yang menyebarkan, ada yang meneruskan gitu loh, dan kemudian ada yang meminati sebagiannya karena senang sesuatu karakter orang yang merasa senang untuk suatu informasi yang kayaknya hoax atau penyakit kali ya gitu loh. Nah, ini semuanya ada mutualisme, simbiosis, mutualisme ya, nggak tahu ya. Nah, dari sini udah kelihatan, jadi sebetulnya ada saling keterkaitan dan keterbutuhan antara pihak-pihak tertentu terhadap hoax ini. Mata rantai ini yang harus diputus, dan ini bisa terjadi dengan gerakan dari massa gitu loh.
Ya, dan kemudian kenapa saya bilang bisa gerakan? Karena kita di sosial media, beda kalau di dunia nyata mengumpulkan dan kemudian mengkoordinir cukup repot. Sedangkan kalau di sosial media, masyarakatnya banyak dan kita tinggal menggerakkan satu pihak dan pihak yang lainnya sudah bisa melakukan aksi, udah bisa melakukan peneguran, udah bisa melakukan koordinasi. Jauh lebih mudah sebetulnya kita bisa membantu di dunia sosial media. Di ranah digital ini justru lebih baik menanganinya daripada di dunia nyata. Gitu loh, itu yang mengenai hoax.